Kelvin Hendra. Bab tahun 1174 sampai tahun 1178. Kelvin menatap semua orang dengan tatapan mata tegas. Sebenarnya, selama keluarga Hendra menerimanya, lantas dengan kembalinya dia dan Agung Hendra sebagai alkemis tingkat 4, maka kebangkitan keluarga Hendra hanya perkara waktu. Dua alkemis di tingkat 4 dalam satu keluarga. Ini berarti, posisi keluarga Hendra di masa depan pasti akan meningkat drastis. Ketika reputasi mereka tersebar luas di dunia kultivasi, maka banyak orang akan menghabiskan sumber daya mereka untuk membuat pil pada keduanya. Bahkan banyak sosok di tingkat Ningdan akan menunggu mereka dengan sabar. Sakir berlutut di tanah dan wajahnya penuh dengan keikhlasan. 30 tahun sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. Dia juga memiliki benih roh api petir, sekaligus merupakan seorang alkemis tingkat 4 yang mampu membuat 3 butir pil dengan satu bahan. Jika mereka dipimpin oleh orang semacam ini, bukankah keluarga mereka akan semakin maju? Hanya saja, Kelvin masih terlalu muda, namun, bagi para kultivator yang telah berlatih selama bertahun-tahun, usia bukanlah masalah. Di dunia kultivator, orang-orang yang lebih kuat selalu mendapatkan keutamaan. Kalian semua bangkitlah. Tidak perlu sampai seperti ini, namaku adalah Kelvin Hendra. Kalian bisa memanggilku dengan nama ini di kemudian hari, kata Kelvin sambil tersenyum. Semua orang berdiri dan memandangnya dengan penasaran. Agung melihat ke bawah 4 kali dan berkata, ayo pergi ke kuil untuk menyalakan dupa. Selanjutnya, beberapa orang mulai menghadiri upacara penghormatan leluhur. Proses ini tidak terlalu rumit. Mereka hanya menyalakan dupa, dan setelah menambahkan nama pada silsilah keluarga, Agung Hendra tersenyum dan berkata, ini sudah bisa dianggap sebagai memenuhi keinginan Robin Hendra di masa silam. Selanjutnya, kita akan mengadakan rapat kecil. Kelvin melihat Agung dan bertanya, rapat apa? Sebuah rapat untuk menentukan jalan yang akan diambil oleh keluarga Hendra di masa depan, kata Agung. Kelvin berpikir sejenak, lantas mengangguk dan berkata, baik. Baik, aku akan membawamu ke ruang rapat, kata Agung. Ketika mereka pergi ke ruang rapat, di sisi lain, di pintu masuk rumah Hendra, ada mobil seseorang yang sedang berhenti di pintu masuk rumah Hendra. Pintu belakang terbuka dan seorang pria dengan jenggot seperti angka 8 turun dari mobil. Ternyata, dia adalah Juju. Dia turun dari mobil, menatap ambang pintu rumah Hendra, lantas mengerutkan alisnya dan berkata, Agung, sosok alkemis tingkat 4. Kehadirannya memang telah membawa masalah bagi kita, tapi lebih baik kau bersikap bijaksana. Kalau tidak, Setelah itu, dia berjalan ke arah pintu dan mengetuknya. Sementara itu, di depan rumah Serena, Yosa sedang berdiri di sana. Dia membawa sebuah pedang di punggungnya, mengenakan pakalan putih dan terlihat sangat arogan. Di pintu masuk, Serena keluar sambil mengerutkan alisnya dan bertanya, ada apa? Kelvin Hendra ada di tempatmu. Yosa menatap Serena dan bertanya secara langsung. Ada atau tidak ada, apa bedanya? Serena bertanya dengan mata terpejam, apa kau ingin berbuat sesuatu padanya? Tentu saja tidak. Yosa menjawab dengan tenang, kudengar cucu Robin Hendra telah datang ke kota Willis. Kami sebagai perwakilan keluarga Daryana perlu mengundangnya ke rumah kami. Dia ingin menangani Kelvin, tapi tidak ingin melakukannya secara terbuka. Jika dia membawanya ke rumah, dia bisa membuat beberapa rencana. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengakuinya secara terang-terangan. Serena mendengus dingin dan melirik Yosa. Kemudian, dia berkata dengan nada datar, dia sudah tidak ada di sini lagi. Dia sudah kembali ke rumah Hendra. Jika kau ingin menemuinya, kau bisa mencarinya ke rumah Hendra. Yosa mengernyitkan dahinya, lantas mengangguk dan berkata, aku mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Hal apa? Apa maksudmu adalah untuk menjadi pasangan spiritualmu? Tanya Serena. Betul. Yosa mengangguk. Kau, kata Serena dengan nada datar, bahkan kau tidak sanggup melihat lampu belakang mobil parlan, kau masih belum pantas. Tubuh Yosa sedikit bergetar. Sorot mengerikan muncul dari matanya. Dia tidak menoleh dan langsung pergi menjauh. Saat ini, ruang rapat di keluarga Hendra merupakan sebuah ruangan yang sangat luas. Di atas meja, Agung sedang duduk di kursi utama. Padahal, mereka sudah meminta Kelvin untuk menduduki kursi utama. Namun, Kelvin benar-benar tidak terbiasa dengan situasi seperti ini. Apalagi, dia sudah menganggap Agung sebagai seniornya. Jadi, dia memaksa Agung untuk menduduki singgasananya. Walau dia telah kembali ke rumah Hendra dan akan membantu keluarga itu di masa depan, tapi bila mereka meminta Kelvin untuk menangani semuanya, Kelvin mengaku kalau dia tidak akan sanggup melakukannya. Dia juga tidak punya banyak pengalaman. Selain itu, ini juga bukan hidup yang diinginkan olehnya. Masa depan keluarga Hendra masih bisa dikelola oleh Agung. Dia hanya akan membantu mereka untuk membuat pil dan sebagainya. Jelaskan pada Kelvin tentang situasi yang dialami oleh keluarga Hendra saat ini. Kelvin menoleh ke arah Sakir di sampingnya. Sakir tersenyum getir dan berkata, sekarang ini, keluarga Hendra hanya berjumlah 19 di pulau ini. Di cabang duniawi, masih ada beberapa orang lainnya, tapi dalam hal kultivasi, mereka sangat kurang.
Jika dihitung semuanya, termasuk di cabang duniawi dan penjaga malam, kami masih punya sekitar 24 orang. Kami, keluarga Hendra, sejak dulu mengandalkan alkemis untuk hidup. Ketika berbicara sampai di sini, dia tersenyum getir dan berkata, namun sekarang, kondisi kami sudah tidak secemerlang dulu. Kelvin berpikir sejenak dan berkata, seorang alkemis tingkat 3 dalam dunia kultivasi, mestinya punya posisi yang tinggi, kan? Dengan posisimu sebagai alkemis tingkat 3, maka menjaga keluarga Hendra kita bukan masalah, kan? Ah! Sakir tersenyum getir. Teorinya memang seperti itu, tapi di dunia kultivasi sekarang ini, kami punya hubungan yang rumit dengan keluarga-keluarga besar lainnya. Sejak peristiwa yang menimpa kakekmu 30 tahun silam, semua kultivator yang telah berada di tingkat Ningdan, tewas dalam peristiwa tersebut. Ladang spiritual tempat kita menanam rumput spiritual sebelumnya, juga diam-diam telah dibajak oleh keluarga lain. Karena kita sangat lemah, kita sama sekali tidak berani melawan mereka. Kata Sakir. Setelah aku menjadi seorang alkemis tingkat 3, segala sesuatunya mulai sedikit membaik. Namun, pada saat itu, orang-orang dari keluarga Daryana menemukanku. Kata Sakir. Mereka memintaku untuk bekerja sama dengan mereka. Jadi, sekarang kau membuat pil untuk keluarga Daryana? Tanya Kelvin. Sakir menggelengkan kepala dan berkata, ya dan tidak. Keluarga Daryana menuntut agar semua pil buatan kami dijual kepada mereka dengan harga pasar sebelumnya. Setelah itu, mereka akan menjualnya lagi ke pasar bebas. Setelah keluarga Daryana mendominasi pasar pil, harga pil menjadi sangat mengerikan, tapi harga yang mereka berikan pada kami masih sama seperti harga pasar sebelumnya, kata Sakir. Sebenarnya, waktu itu aku juga tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Kata Sakir. Namun, orang-orang di keluarga Hendra kami, belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Waktu itu ada alkemis tingkat 3 yang juga bekerja sama dengan keluarga Daryana, tapi akhirnya dia memutuskan untuk menjual pilnya sendiri. Lalu, tanya Kelvin. Lalu, tiba-tiba saja dia menghilang tanpa sebab yang jelas. Kata Sakir sambil tersenyum getir. Kelvin merasa bergetar dalam hatinya. Orang itu menghilang tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan besar, semua ini ada hubungannya dengan keluarga Daryana. Kelvin menyipitkan matanya dan berkata, dalam urusan ini, apa penjaga malam tidak turun tangan? Agung berpikir sejenak, lantas berkata, setelah aku pulang, akhirnya aku memahami beberapa hal, seperti misalnya kondisi penjaga malam saat ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat moderat. Di seluruh kota Willis, ada banyak keluarga aristokrat dan banyak di antara mereka yang mengikuti keluarga Daryana serta mendukungnya. Mereka adalah kekuatan yang sangat besar jadi, selama apa yang dilakukan oleh keluarga Daryana tidak melampaui batas, penjaga malam akan membiarkannya. Mereka akan menutup satu matanya dalam melihat peristiwa tersebut. Apalagi, Gama Daryana merupakan salah satu petinggi penjaga malam. Jadi, sampai di sini, Agung mengangkat bahunya. Kelvin mengerutkan keningnya dalam-dalam. Memangnya kenapa? Tanya Agung. Kelvin menatap Agung, lantas menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, saya akan langsung mengatakannya pada kalian sebenarnya, saya pernah menangkap Grace, si bayangan darah, hidup-hidup di kota Sierra. Kemudian, senior Parlan membawanya ke markas besar penjaga malam. Setelah itu, bayangan darah berhasil melarikan diri. Agung bertanya, apa itu benar? Benar. Kelvin mengangguk dan berkata, saat itu, senior Parlan berkata bahwa kemungkinan besar ini adalah perbuatan Gama. Selain itu, dia ingin membicarakan tentang kakeknya, tapi dia tidak tahu apa semua orang di keluarga Hendra bisa dipercaya atau tidak. Agung menemukan bahwa Kelvin tiba-tiba diam, lantas dia bertanya, selain itu. Kelvin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan memberitahu Anda nanti saat ada waktu luang. Sekarang, karena saya sudah berada di sini, maka kita tidak perlu lagi bekerja sama dengan keluarga Daryana. Kita akan meracik pil sendiri dan menjualnya pada pelanggan kita sendiri. Ini mungkin akan menyinggung keluarga Daryana. Kata Sakir. Memangnya kenapa kalau kita menyinggung mereka? Tanya Kelvin dengan tampang datar. Kita ingin memakan hasil kerja keras kita sendiri. Kenapa kita harus bekerja pada tengkulak seperti mereka? Agung mengangguk dan berkata, benar. Tok, tok, tok. Ketika itu, terdengar seseorang yang mengetuk pintu. Silahkan masuk. Kata Agung. Seorang pria parubaya mendorong pintu dari luar. Dia adalah salah satu pekerja dari keluarga Hendra. Ketika itu, dia menatap Kelvin dan yang lainnya, lantas berkata, ada orang yang mengetuk pintu di luar. Katanya, dia adalah orang dari keluarga Daryana. Namanya adalah Juju Daryana. Sosok di urutan 16. Ekspresi Kelvin berubah. Agung mengangguk dan berkata, termasuk Nanda Daryana, keluarga mereka memiliki 4 kultivator di tingkat Ningdan. Yang paling kuat adalah Gama Daryana, dia tidak ada di peringkat immortal. Dia sudah melebihi batas. Maksud dari melebihi batas adalah menjadi sosok seperti Dewi Magnolia dan Adrian. Mereka adalah para kultivator yang sudah berada di tingkat primordial. Karena energi spiritual di bumi telah menipis maka mereka tidak bisa berada di tingkatan itu untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka menyegel kemampuannya sendiri, sehingga mereka berada di bawah level primordial.
Kalau dipikir-pikir, sebenarnya kakekmu, Gama, Zhang Yulan, Parlan, mereka semua adalah tokoh di generasi yang sama, kata Agung. Selain itu, ada Yosadaryana yang berada di urutan ke-7 dalam peringkat immortal, sedangkan Juju berada di urutan nomor 16. Kedua orang ini berasal dari generasiku dan ayahmu, termasuk Serena. Kata Agung. Kelvin mengangguk, lalu dia menghela nafasnya dan berkata, Juju, karena dia sudah datang, mari kita temui dia. Kebetulan sekali, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Agung mengangguk. Dia menoleh ke arah semua orang dan berkata, rapatnya sudah selesai. Sakir, kau ikut dengan kami untuk bertemu dengan Juju. Baiklah. Sakir mengangguk. Semua orang telah pergi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dari luar pintu. Adik Agung, sudah lama kita tidak bertemu. Kau sudah lama berada di kota Wilis, tapi kenapa kau tidak datang untuk menemui kakakmu? Seorang pria dengan jenggot seperti angka 8 dan bertubuh kurus masuk ke dalam ruangan. Dia masuk ke dalam ruang rapat sambil tersenyum di wajahnya dan tampak antusias. Agung menatapnya sekilas, lantas berkata dengan nada datar, sebenarnya, aku dan kau tidak pernah akrab. Jadi, jangan sembarangan dalam memanggil seseorang, apalagi kita memang tidak terlalu akrab. Sebenarnya, Agung selalu menjadi orang yang sangat sombong. Bagaimanapun, kebanyakan alkemis memang berperangai seperti itu. Senyum di wajah berjenggot itu tiba-tiba membeku. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu, tapi pada saat itu, matanya terjatuh pada Kelvin, hingga membuatnya berkata, Kelvin Hendra. Ketika ucapannya jatuh, mata Kelvin dan Agung tiba-tiba menyipit. Kelvin melangkah maju. Dia menatap Juju dan berkata, sepertinya aku tidak ingat pernah mengenalmu. Bagaimana kau bisa tahu tentangku? Apa diam-diam kau telah menyelidikiku? Pewaris Longevity Mantra, cucu Robin Hendra muncul di tengah kota. Bagi penjaga malam, ini bukan sebuah rahasia. Kata orang berjenggot. Keluarga Daryanaku memiliki beberapa kewenangan di penjaga malam. Jadi, untuk tahu berita semacam ini, bukanlah perkara yang sulit. Kenapa kau datang kemari? Agung tidak ingin banyak basa-basi. Juju berpikir sejenak, lantas berkata, adik Agung, begini. Setelah kau pulang kemari, seharusnya kau paham bahwa keluarga Daryana kami, selama ini telah mengendalikan sebagian besar pasar obat. Aku tahu itu. Agung berkata dengan acuh tak acuh, sebuah keluarga yang tidak bisa memurnikan pil dan memaksa orang lain untuk bekerja sama dengan kalian, lalu kalian menggunakan dominasi kalian untuk menekan para alkemis itu dan mengambil keuntungan dari mereka. Dari kerjasama ini, kalianlah yang mendapatkan keuntungan terbesar dari penjualan pil tersebut. Gama Daryana, sosok sepertinya benar-benar tidak cocok berada di penjaga malam. Lebih baik dia menjadi seorang ekonom di kota biasa. Adik Agung, mungkin makanan bisa dimakan secara sembarangan, tapi ucapan tidak bisa dikatakan dengan sembarangan. Kami bekerja sama dengan para alkemis. Kata Juju. Kelvin mencibir dan berkata, ya, kerja sama, bahkan alkemis tingkat 3 dari organisasi Zero pun bekerja sama dengan kalian. Sejauh ini, cakupan kerja sama kalian memang sangat luas. Apa maksudmu? Juju menyipitkan matanya dan sorot matanya terlihat dingin. Kelvin mengangkat bahunya dan berkata, lupakan saja. Jangan pernah menuduh keluarga Daryanaku secara sembarangan, kata Juju. Agung, hari ini aku akan langsung pada intinya. Aku datang kemari untuk mencarimu, sekaligus untuk membicarakan tentang kerja sama kita. Kau adalah satu-satunya alkemis tingkat 4 di dunia saat ini. Kami harap kau bisa bekerja sama dengan kami. Kau akan mendapat keuntungan sebanyak 80%, sementara kami akan mengambil 20% sisanya. Agung duduk di kursinya. Dia mengangkat cangkir tehnya, lalu perlahan menyeruputnya. Wajah tampannya tampak tersenyum tipis, kenapa keluarga Daryana merasa berhak mendapatkan keuntungan 20% dari pil racikanku sendiri? Apa itu karena wajahmu lebar? Atau, apa itu karena tinjumu sangat keras? Selain itu, kata Agung, siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah satu-satunya alkemis tingkat 4 di dunia ini? Juju memicingkan matanya. Dia menatap Kelvin dan berkata, apa kau juga seorang alkemis tingkat 4? Bersambu BG.